Selamat pagi, nama saya Francisca, NIM 19104141909, kelas A2 pagi, mata kuliah UTS Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalim SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu studi kasus 1. Di sini sudah ada soalnya dan saya masuk ke penyelesaian. Langkah 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil seperti di bawah ini. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil ini. Pada sebelumnya kita lihat angka bagian terakhir yaitu 10, 20, 15, 10, 25, 20, 25. Ini adalah sebelumnya dan ini hasil sesudah yaitu 0, 10, 5, 0, 15, 10, 15, 10. Pada langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Nah, ini adalah langkah keempatnya. Karena belum optimal dari langkah ke 1, 2, dan 3, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan nilai 2 buah nilai 0 seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini sudah ada garis di tabel berikutnya, yaitu pada angka Pak Ijo dan Pak Ijah. Di sini akan ditarik 2 garis pada tabel, yaitu pada yang pertama pada angka 15, 10, 00, 05, 10, dan 0. Nah, maka ada langkah selanjutnya yaitu langkah 5. Perhatikan nilai-nilai yang belum terkena baris. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh, dan di sini adalah langkah kelima. Pak Ijo yaitu ada 25, 20, 00. Di sini yaitu Pak Ijo 25, Pak Ija 20, Wanto 0, Wanti 0. Nah, di sini kita lihat ada 4 angka 0 pada baris yang berbeda, yaitu pada angka Wanto, Pak Ijah, dan Pak Ijo, serta yang terakhir adalah angka 0 pada Wanti. Langkah 6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya? Mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya, tabel penugasan di atas sudah optimal
Maka kesimpulannya, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong, yaitu angkanya 60. Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak, dan sama dengan angkanya 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan, yaitu angka 50. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas, yaitu 60. Nah, dari total angka-angka tersebut, kita jumlahkan menjadi 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000, yaitu 215.000 per hari. Studi kasus 2. Di sini sudah kita lihat soalnya dan akan menjawab pada tabel 1, yaitu data. Nah, bisa kita lihat sendiri datanya pada tabel berikut ini. Di sini adalah penyelesaiannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimal. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan metode Hungarian, adalah menemukan nilai terbesar dari setiap garis dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 yaitu 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, baris keempat yaitu 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100. 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 150, 1050, dan baris keempat dikurangkan 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Nah, di sini sudah ada tabel, yaitu hasil perbaikan pertama. Tabel kedua bisa kita lihat. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai 0. Sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari 0 tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh seperti pada tabel 3. Nah, ini adalah tabel 3. Di sini dapat kita lihat hasil dari angka-angka pada tabel ini. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Di sini sudah ada angka 0 pada 5 baris kolom telah ditemukan ada 4 angka 0, maka tabel ini dikatakan sudah optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua dapat dua nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150, itu sama dengan 4.300. Nah, di sini ada soal teori. Di sini sudah dapat kita lihat soalnya.
yaitu soal dan jawaban. Apakah peramalan itu? Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu terdapat beberapa jenis bagian, antara lain peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang adalah peramalan yang meliputi waktu lebih besar dari 18 bulan. Peramalan jangka menengah ialah peramalan yang meliputi waktu sekitar 3 sampai 18 bulan. Peramalan jangka pendek ialah peramalan yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Berdasarkan fungsi dan penjadwalan operasi di masa depan, terdapat beberapa jenis bagian, antara lain peramalan ekonomi ialah peramalan yang menguraikan aliran bisnis yang menghitung fase, inflasi, kesiapan uang dana dan diperlukan untuk membangun perumahan dan parameter penjadwalan lainnya. Peramalan teknologi ialah peramalan yang mencermati fase peningkatan teknologi yang bisa merilis produk baru yang memikat, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Berdasarkan jenis dan ramalan yang dirangkai. Berdasarkan jenis data, ramalan yang dirangkai terdapat beberapa jenis bagian, antara lain peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang diatur pada data kualitatif pada masa lampau, dan peramalan kuantitatif ialah peramalan yang diatur atas data pemasaran pada masa lampau. Berdasarkan sifat penyusunannya, terdapat beberapa jenis bagian, antara lain peramalan subjektif, ialah peramalan yang diatur atas anggapan atau opini dari orang yang menyusunnya. Peramalan objektif ialah peramalan yang diatur atas data yang signifikan pada masa lampau dengan memakai langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut. 3. Cara strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan, yaitu sangat penting karena pertama, memberi arahan jangka panjang yang akan disetujui. Kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. 5. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 6. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. 7. Keterlibatan karyawan dalam perusahaan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. 8. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Tujuan metode kualitatif peramalan yang menggunakan beberapa faktor, diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Adapun di dalam metode peramalan model kualitatif ini terdapat beberapa teknik, yakni antara lain sebagai berikut. Keputusan dari pendapat juri eksekutif. Pada metode ini, sekumpulan kecil manajer tingkat tinggi sering kali dikombinasikan dengan model-model statistik. Metode Delphi. Dalam metode Delphi terdapat 3 jenis peserta, yakni antara lain seperti pengambilan keputusan karyawan dan responden, gabungan dari tenaga penjualan,
Pada metode ini, setiap tenaga penjualan memikirkan beberapa penjualan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, peramalan dikaji ulang untuk meyakinkan kualitasnya. Survei pasar konsumen. Jenis metode ini memperbesar masukan dari pelanggan atau calon pelanggan tanpa melihat rencana pembelian masa depannya. Pendekatan naif. Di dalam pendekatan naif, cara sederhana untuk peramalan ini mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode berikutnya adalah sama dengan pemerintah dan periode sebelumnya. Tinjauan metode kuantitatif. Peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel kausal untuk meramalkan penjualan. 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Tahap-tahap peramalan. Pertama, menentukan penggunaan dari peramalan tersebut, tujuan apakah yang ingin dicapai. Kedua, memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu di peramalan, apakah 1-30 hari. Jangka pendek, ini 1 bulan sampai 1 tahun. Jangka menengah atau lebih dari 1 tahun. Jangka panjang. 4. Memilih metode peramalan. 5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat ramalan. Menentukan metode peramalan yang tepat. 7. Membuat peramalan. 8. Mengimplementasikan hasil dari peramalan. Tahap-tahap di atas mempresentasikan sebuah cara sistematik untuk mengawali, merancang, dan mengimplementasikan sebuah sistem peramalan. Ketika sistem peramalan tersebut digunakan untuk meramalkan secara berkala, data juga harus dikumpulkan secara rutin dan perhitungan yang dibutuhkan atau prosedur yang biasanya dilakukan untuk membuat peramalan dapat secara otomatis dijalankan. Baiklah, sekian jawaban UTS dari saya. Saya ucapkan terima kasih.